Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmatnya sehingga kita masih dapat merasakan nikmat sehat walafiat, panjang umur, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak dapat terhitung. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkatnya kita masih dapat merasakan nikmatnya Islam dan nikmatnya Al-Quran. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit memaparkan terkait materi tajwid Al-Quran, rasam Al-Quran, dan yang terakhir tentang qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, saya Dini Indriani. Di sini akan memulai pembahasan yang pertama mengenai tahsin. Tahsin berasal dari lafaz hasana yuhasinu tahsinan, yang berarti memperbagus, memperindah, atau memperbaiki. Kemudian jika kita lihat dari lafaz tahsin itu sendiri, artinya menjadi baik. Lalu apa sih tahsin? Tahsin ialah menjadikan bacaan Al-Quran menjadi lebih baik sesuai dengan kaidah-kaidah hukum ilmu tajwid dan memperindah di dalam lantunan bacaannya. Ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam potongan Quran surat Al-Muzammil ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana taratila. Shadaqallahul azim. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil atau perlahan-lahan. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa minna man lam yatawanna bil Quran, bukan dari golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Selanjutnya mengenai metode-metode tahsin Al-Quran. Saat ini telah banyak bermunculan metode-metode tahsin Al-Quran seperti metode Iqra, metode tilawati, metode qiraati, dan lain sebagainya. Serta jangan lupa metode yang telah lama dikenal dan digunakan oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia, yakni metode Baghdadi. Metode ini dipercaya telah ada sejak zaman dinasti Bani Abbasiyah, tepatnya di Baghdad, Irak. Contoh bukunya seperti ini. Disebut turutan atau turutan. Cara membacanya dieja alif fathah A, alif kasroh I, alif dhammah U, A, I, U, dan seterusnya. Metode ini telah lama dipakai oleh masyarakat Indonesia sebelum metode-metode lain muncul, oleh orang tua kita, oleh kita bahkan, dan oleh adik-adik kita. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Alimah Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alimah Syifa Rahmadiani akan meneruskan tentang penjelasan tahsinul Quran. Nah, saya sendiri di sini akan menjelaskan sedikit tentang hukum mempelajari ilmu tajwid atau tahsin dan kesalahan yang sering terjadi ketika membaca Al-Quran. Nah, hukum mempelajari ilmu tajwid sebagai disiplin ilmu adalah fardu kifayah. Artinya apa? Artinya, tidak semua orang untuk mengetahui hukum-hukum tajwid ketika membaca Al-Quran. Adapun hukum membaca Al-Quran dalam mengamalkannya, yaitu dengan memakai aturan-aturan tajwid, adalah fardu ain. Artinya, semua orang dituntut untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Nah, atas dasar itulah, maka mempelajari dan menguasai ilmu tajwid hukumnya wajib sehingga bacaan Al-Quran kita tidak keliru, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartilan yang sering terjadi saat membaca Al-Quran. Nah, di sini jika dikelompokkan ada dua jenis kesalahan yang sering terjadi ketika membaca Al-Quran. Di antaranya, yang pertama yaitu lahan al-jali, yang kedua yaitu lahan al-khafi. Nah, lahan al-jali yang pertama ini, lahan artinya kesalahan, sedangkan jali artinya tampak jelas. Jadi, lahan al-jali adalah kesalahan yang sering terjadi secara jelas pada lafal sehingga mempengaruhi kesempurnaan tata cara bacaan. Nah, dikatakan jelas karena kesalahan ini dapat diketahui oleh mulai tingkatan orang biasa, para ulama atau pakar Al-Quran. Nah, kesalahan jenis ini
ada kalanya mengubah arti, ada kalanya juga tidak mengubahnya. Nah, di sini juga dikelompokkan kesalahan-kesalahan yang tergolong lahan al-jali. Yang pertama, bergantinya satu huruf kepada huruf yang lain. Nah, hal ini terjadi karena tidak sempurna pengucapan sebuah huruf berdasarkan makhraj maupun sifatnya. Contohnya, la'allakum tashkurun. Yang benar itu memakai shin. Tetapi jika ada kesalahan penyebutan seperti la'allakum tashkurun menggunakan sin, itu akan mengubah makna. Yang la'allakum tashkurun itu artinya adalah mudah-mudahan kamu bersyukur. Kemudian jika diganti dengan la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu mabuk. Itu sangat berbeda dengan makna aslinya. Kemudian yang kedua, berubahnya harkat yang satu kepada harkat yang lain. Kesalahan ini terjadi misalnya karena kurang hati-hati dalam membaca Al-Quran. Misalnya, an'amta, yang dibenar itu an'amta, tetapi misalnya dia membacanya an'amti atau an'amtu gitu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menambah atau mengurangi huruf. Biasanya ini terjadi atau dilakukan oleh orang yang belum sempurna menguasai ilmu tajwid. Misalnya, yang benar itu mankana, tapi dibaca salahnya misalnya mankana, misalnya seperti itu. Yang keempat, menghilangkan tajwid. Nah, kasus ini biasanya tidak hanya dalam bacaan Al-Quran, tetapi juga dalam mengucapkan lafal-lafal adzan. Misalnya, Rasulullah, yang dibaca benar itu Rasulullah, dibaca salah misalnya Rasulullah gitu. Kemudian yang kelima itu menambah tasydid. Nah, contohnya seperti dibaca maliki yaumiddin, maliki, tapi dia menambahkan tasydid dengan maliki yaumiddin, misalnya seperti itu. Kemudian yang keenam itu menghilangkan bacaan panjang menjadi pendek. Nah, misalnya contoh al-kitabu, tetapi dia membacanya al-kitabu, tidak dibaca panjang. Contoh al-bayanu, tetapi dia membacanya al-bayanu, misalnya seperti itu. Nah, langsung saja ke lahan al-khofi yang kedua ini. Lahan tadi artinya kesalahan, khofi artinya samar. Jadi lahan al-khofi ini adalah kesalahan yang terjadi secara samar dan mempengaruhi kesempurnaan tata cara bacaan Al-Quran. Nah, dikatakan samar karena kesalahan itu hanya dapat diketahui oleh ulama atau pakar Al-Quran. Di sini juga dikelompokkan di antara kesalahan yang tergolong lahan al-khofi. Yang pertama itu tidak sempurna dalam pengucapan harakat, baik fathah, kasroh maupun domah. Contohnya batilun, misalnya seperti itu, tetapi dibacanya botilun, misalnya seperti itu. Terus contoh kesalahan yang kedua itu terlalu banyak pantulan pada kata yang seharusnya tidak memantul. Biasanya ini terjadi dalam huruf yang bukan huruf qalqalah. Contohnya sitrun, misalnya seperti itu, tetapi dibacanya sitrun, misalnya seperti itu. Terlalu banyak pantulan. Terus yang ketiga, tidak sempurna dalam pengucapan gunah atau dengung. Nah, sebagaimana diketahui, cara yang benar membaca gunah adalah dengan mendengung sebanyak 2 ketukan atau sepanjang 2 ketukan. Namun banyak sekali pembaca yang salah dengan hanya mendengung itu sekali ketukan atau bahkan tidak sama sekali mendengung sama sekali kan. Nah, contohnya itu innama, misalnya seperti itu. Dibacanya innama, misalnya innama gitu. Tidak ada dengungan gitu. Terus yang keempat, memanjangkan bacaan secara berlebihan. Biasanya hal ini terjadi dalam bacaan matobi'i, yang panjang bacaannya hanya 2 ketukan tetapi dibaca malah lebih dari 2 ketukan. Contohnya apa? Contohnya kola, misalnya seperti itu.
tetapi dibaca kola, lebih dari 2 ketukan. Terus yang kelima, itu terlalu berlebihan menggetarkan huruf ro. Biasanya hal ini terjadi dalam ro yang dibaca tipis. Contohnya koldir, tapi dibacanya koldir. Tuh, ada menggetarkan huruf ro. Nah, di sini saya hanya menjelaskan beberapa kesalahan yang kerap kali terjadi dilakukan banyak orang di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, sebenarnya itu masih banyak sekali ragam kesalahan dalam membaca Al-Quran. Tetapi di bagian ini disebutkan jenis-jenis kesalahan yang paling sering kita jumpai di masyarakat kita. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas terkait Rasm Utsmani. Seperti yang kita ketahui bahwa rasm berasal daripada akar kata bahasa Arab, yaitu rosama, yarsumu, dan rosmun, yang berarti menggambar atau melukis. Rasm juga bisa berarti bentuk atau gambar, sehingga jika kita tarik pengertian daripada akar kata tersebut, rasm Alkitab adalah sebuah ragam tulisan yang termuat di dalam Alkitab atau Al-Quran. Namun pada pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah terkait perbedaan pendapat penulisan Rasm Utsmani. Perbedaan pendapat ini terpecah menjadi 3 bagian atau 3 kelompok. Pendapat pertama menganggap bahwa Rasm Utsmani harus bersifat tauqifi dan harus benar-benar disucikan. Tetapi berbeda pendapat dengan kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 berpendapat bahwa Rasm Utsmani tidak bersifat tauqifi, tetapi hanya persetujuan daripada Sayyidina Utsman. Dan terakhir, kelompok yang ketiga berpendapat bahwa Rasm Utsmani hanyalah sebuah istilah tentang tata cara penulisan Al-Quran atau Mushaf Al-Quran. Namun yang tidak kalah penting daripada hal ini bahwa ulama-ulama kita telah mengupayakan dalam penyempurnaan Rasm Utsmani yang dulunya tidak memiliki tanda-tanda atau lambang-lambang dan hingga saat ini memiliki tanda seperti tanda wakaf dan lain-lainnya, sehingga mempermudahkan bagi para pembaca maupun para penghafal di dalam mempelajari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah ragam qiraat. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu qiraat. Nah, qiraat secara bahasa ialah bentuk jamak dari qiraah. Qiraah diambil dari kata qira'a, lalu dibentuk menjadi qira'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Nah, qira'atan, qira'ah yang berarti membaca. Sedangkan secara istilah, qira'at adalah suatu madhab yang dianut oleh seorang imam dalam membaca Al-Quran yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam pengucapan Al-Quran, serta disepakati riwayat dan jadulnya, baik itu perbedaan dalam pengucapan huruf maupun itu perbedaan dalam lafaznya. Nah, selanjutnya ialah syarat diterimanya qiraat. Dikarenakan banyaknya perbedaan dan penyimpangan, para ulama pun membuat syarat yang menjadi dasar diterimanya qiraat. Apa saja itu? Yang pertama ialah sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang kedua ialah sesuai dengan Rasm Utsmani. Lalu yang terakhir ialah sanadnya sahih dari periwayatan imam yang 7 dan 10 maupun dari imam-imam qiraat yang lainnya. Selanjutnya ialah sejarah atau sebab lahirnya ragam qiraat. Nah, qiraat itu sebenarnya telah muncul sejak zaman Nabi Muhammad SAW, walaupun pada saat itu qiraat belum menjadi disiplin ilmu. Nah, ada beberapa riwayat yang dapat mendukung asumsi ini. Nah, suatu ketika para sahabat mendengar perbedaan bacaan ayat Al-Quran. Nah, kemudian para sahabat tadi mereka laporkan kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi pun bersabda, memang begitulah Al-Quran diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam 7 huruf. Maka bacalah oleh kalian apa yang kalian anggap mudah dari 7 huruf tersebut.
Perbedaan cara membaca Al-Quran atau dengan istilah qiraat Al-Quran ini bukan tanpa sebabnya. Nah, qiraat Al-Quran muncul dengan sebab situasi dan kondisi tertentu. Dari beberapa riwayat dan naskah sejarah, kronologi sebab munculnya istilah qiraat itu dimulai pada masa Utsman bin Affan. Nah, pada masa pemerintah Khalifah Utsman bin Affan, mushaf Al-Quran itu disalin dan dibuat banyak serta dikirim ke daerah-daerah Islam yang pada waktu itu sudah menyebar luas. Nah, hal itu diupayakan oleh Khalifah Utsman karena pada waktu itu ada perselisihan sama kaum muslim di daerah Azerbaijan mengenai bacaan Al-Quran. Nah, perselisihan tersebut hampir saja menimbulkan perang saudara sesama umat Islam. Sebab mereka berlainan dalam menerima bacaan Al-Quran karena Nabi mengajarkan cara bacaan yang relevan dengan dialek mereka masing-masing. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah ragam qiraah. Alhamdulillah, telah sama-sama kita mendengarkan pemaparan materi dari para presentator. Semoga apa yang telah kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, utamanya bagi diri kami pribadi maupun para pendengar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.